Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana dengan NPM 2175371 dengan dosen pengampu Imam Asrawardi Eskom Mkom. Di sini saya akan membahas proyek 2 sistem basis data. Yang pertama ada table of contents. Yang pertama kita akan membahas tentang proyek 2 ini sendiri, yaitu tentang physical design. Dan yang kedua, kita akan membahas conceptual modeling atau perbaikan yang saya lakukan pada project 1 yang kemarin. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas physical model. Di sini saya akan menjelaskan physical model yang saya buat. Dan yang keempat itu conceptual and physical. Di sini saya akan menjelaskan bentuk konseptual to physical. Kemudian nomor 5 itu ada relationship mapping atau pemetaan hubungan. Yang pertama about the project to implementasi conceptual modeling ke physical modeling. Apa itu physical design? Physical design database adalah proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder, mendeskripsikan relasi dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien kepada data serta batasan integritas dan ukuran keamanan. Physical design juga merupakan implementasi dari conceptual design. Selanjutnya, conceptual design. Baiklah teman-teman, di sini saya melakukan beberapa perbaikan pada conceptual design yang saya buat kemarin. Yang pertama itu ada di relasi antara pasien ke pendaftaran, relasi pendaftaran ke petugas, dan juga relasi petugas ke vaksin. Di mana kemarin itu relasinya masih bersifat source opsional, seperti yang ada pada Sinovac dan Moderna ini. Tapi sekarang setelah saya ubah menjadi tidak opsional. Dan kemudian saya memperbaiki beberapa primary UID. Kemarin di sini masih memakai ID vaksin. Sekarang saya telah rubah menjadi ID Sinovac dan ID Moderna. Selanjutnya kita akan membahas physical design. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu ke pasien. Di sini ada nomor kakak sebagai primary UID, kemudian first name, last name, tanggal lahir, usia, dan nomor telepon sebagai mandatory. Selanjutnya alamat adalah opsional. Terus hubungannya ke pendaftaran, hubungan pasien ke pendaftaran itu adalah one to many, di mana pasien ini bisa melakukan beberapa kali pendaftaran. Masuk ke pendaftaran, ke entitas pendaftaran. Di entitas pendaftaran ini ada ID pendaftaran sebagai primary UID, kemudian tanggal pendaftaran, keterangan sebagai mandatory. Setelah itu ada nomor kakak dan nomor petugas sebagai foreign key. Terus hubungannya pendaftaran ke petugas yaitu many to one, yaitu banyak pendaftaran yang bisa ditangani oleh satu petugas. Baiklah, masuk ke entitas petugas. Di sini primary UID-nya adalah nomor petugas. Nama petugas dan nomor telepon itu mandatory, dan alamat petugas sebagai opsional. Kemudian hubungan petugas ke vaksin, di mana hubungannya adalah one to many. Satu petugas bisa melayani beberapa pemaksinan atau penyuntikan vaksin. Di entitas vaksin, primary UID-nya adalah ID vaksin. Kemudian jenis vaksin dan tanggal vaksin sebagai mandatory. Primary foreign key-nya adalah nomor petugas. Lanjut ke ARS. ARS ini merupakan hubungan eksklusif atau bisa dibilang apabila entitas Moderna telah melakukan hubungan dengan entitas utama, maka entitas Sinovac tidak boleh melakukan hubungan dengan entitas utama dalam waktu yang bersamaan. Artinya, apabila contohnya seperti ini, apabila kita telah melakukan penyuntikan vaksin Moderna, maka kita tidak boleh melakukan penyuntikan Sinovac secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke entitas Sinovac. Di sini primary UID-nya adalah ID Sinovac, kemudian tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa merupakan mandatory, deskripsi sebagai opsionalitas, foreign key-nya ada ID vaksin dan juga nomor petugas. Kemudian di Moderna ada ID Moderna sebagai primary UID, ada tanggal produksi, tanggal kadaluarsa sebagai mandatory, deskripsi sebagai opsionalitas, dan kemudian ada ID vaksin dan nomor petugas sebagai foreign key. Kita masuk ke
car vaksin, di mana hubungannya vaksin dan car vaksin itu adalah one-to-one, di mana satu kali pemaksinan bisa menghasilkan satu car vaksin. Di sini primary UID-nya ada ID card, kemudian nama, jenis vaksin, jenis kelamin itu sebagai mandatory, kemudian nomor telepon juga sebagai mandatory. Dan di sini yang menjadi primary UID-nya adalah ID card. Oke, selanjutnya kita akan membahas konseptual ke fisikal atau pembuatan transforming dari konseptual ke fisikal. Yang sebelah kiri ini merupakan konsep dan sini implementation ataupun physical design, di mana entitas akan menjadi tabel, instansi sebagai baris, atribut sebagai kolom, kemudian primary UID akan menjadi primary key, secondary UID akan menjadi unique key, dan relasi akan menjadi foreign key. Lanjut kita bahas di sini seperti tadi ada pertama pasien. Entitas pasien ini akan menjadi tabel pasien. Kemudian nomor KK yang tadinya primary UID akan menjadi primary key. Lanjut dengan first name, last name, tanggal lahir, usia, dan nomor teleponnya akan menjadi mandatory, dan sini alamat masih bersifat opsionalitas. Lanjut ke entitas pendaftaran, di mana entitas pendaftaran akan menjadi tabel pendaftaran. Di sini ID pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan keterangannya akan menjadi opsionalitas. Dan tadi ID pendaftaran sebagai primary UID akan menjadi primary key pada kolom. Pada tabel pendaftaran. Selanjutnya ada entitas petugas. Entitas petugas akan menjadi tabel petugas. Di sini primary UID akan menjadi primary key yaitu nomor petugas. Kemudian selanjutnya nama dan nomor telepon akan menjadi mandatory, kemudian alamat akan menjadi opsionalitas. Kemudian kita masuk ke entitas vaksin akan menjadi tabel vaksin. Di sini ID vaksin akan menjadi primary key, kemudian jenis vaksin, tanggal vaksin akan menjadi mandatory, kemudian foreign key-nya di sini ada nomor petugas. Kemudian ada entitas Sinovac. Di sini entitas Sinovac akan menjadi tabel Sinovac, kemudian ID-nya akan menjadi primary key, kemudian di sini ada foreign key-nya yaitu ID vaksin dan nomor petugas. Lanjut ke Moderna, sama seperti tadi, entitas Moderna akan menjadi tabel Moderna, kemudian ID akan menjadi primary key, dan selanjutnya tanggal produksi kadaluarsa akan menjadi seharusnya di sini opsionalitas atau bintang, di sini deskripsinya sebagai opsionalitas. Kemudian ID vaksin nomor petugas ini akan menjadi foreign key. Selanjutnya car vaksin akan menjadi tabel car vaksin, ID akan menjadi primary key, kemudian nama, jenis kelamin, jenis vaksin, nomor telepon akan menjadi mandatory. Kemudian kita akan membahas relationship mapping atau pemetaan hubungan. Yang pertama tadi ada hubungan pasien ke pendaftaran, maka seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri, karena tadi setelah saya jelaskan tentang fisik, tentang konsep ke fisik. Jadi apabila pemetaan hubungannya akan seperti ini teman-teman. Pendaftaran, entitas pendaftaran akan menjadi tabel pendaftaran, kemudian pasien akan menjadi tabel pasien. Dimana hubungannya di sini many to one, di sini juga many to one. Dan di sini ada pemetaan hubungan pendaftaran ke petugas. Teman-teman bisa lihat sendiri, sama seperti tadi, entitas pendaftaran akan menjadi tabel pendaftaran, petugas akan menjadi tabel petugas, dan sama seperti tadi, primary key-nya juga dari primary UID. Selanjutnya, relationship mapping dari petugas ke vaksin. Sama juga, petugas akan menjadi tabel petugas, vaksin akan menjadi tabel vaksin. Selanjutnya, arch mapping. Di sini ID vaksin,
akan menjadi entitas utama. Kemudian ada dua entitas yang melakukan hubungan dengan entitas pertama, yaitu Moderna dan Sinovac, yang berhubungan yang dibilang hubungannya itu eksklusif, atau apabila entitas Sinovac telah melakukan hubungan ke entitas utama, maka Moderna tidak bisa melakukan hubungan ke entitas utama secara bersamaan. Selanjutnya relationship mapping dari vaksin ke CAR vaksin sama seperti tadi. Entitas vaksin akan menjadi tabel vaksin, kemudian CAR vaksin akan menjadi tabel CAR vaksin dengan primary key yang sama seperti tadi dari primary UID. Kemudian ID vaksin, jenis vaksin, tanggal vaksinnya akan menjadi mandatory. Ini nama jenis vaksin, jenis kelamin akan menjadi mandatory juga. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari project 2 yang saya buat. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang konseptual model, yang keduanya saya menjelaskan physical model, yang ketiganya saya menjelaskan pemetaan konsep ke fisikal, kemudian yang terakhir saya menjelaskan tentang pemetaan hubungan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.